Seperti yang udah diprediksi banyak pihak kalau Piala AFF 2024 akan mempertemukan Thailand dan Vietnam, di mana kedua tim tersebut emang dianggap sebagai yang paling serius untuk menyambut ajang Mortal Kombat yang satu ini. Namun yang menjadi sorotan di sini adalah kontroversi yang kembali terjadi, yang mana kali ini melibatkan Thailand saat bersua Filipina di leg kedua babak semifinal. Tentu saja ini menjadi serangkaian hal aneh lainnya di Piala AFF yang emang dirasa nggak beres, bahkan sejak pertama kali digulirkan. Dan selain kontroversi, gaya bermain yang cenderung brutal juga seolah jadi ciri khas yang tak lekang oleh waktu. Maka dari itu, wajar jika pelatih Brisbane Roar, Ruben Zatkovic, merasa kecewa lantaran Rafael Strijk kembali dalam keadaan cedera. Hal yang pada akhirnya sedikit banyak menjadi sebab mengapa Rafa hanya turun di 5 menit terakhir babak kedua saat Brisbane Roar kalah 1-0 dari Western United dalam lanjutan Liga Australia. Di sisi lain, melihat segala hal nggak beres di AFF, termasuk isu adanya soal keterlibatan mafia, membuat Pak Erick menyatakan siap keluar dari Piala AFF Senior apabila segala sesuatunya emang harus dilakukan. Sesuatu yang kemudian memberikan tamparan nyata bagi pihak AFF andai nggak mau berbenah. Sebenarnya, hal-hal aneh di Piala AFF udah banyak terjadi sejak dulu. Hanya saja, di era yang sudah lebih canggih ini, segala sesuatunya jadi cepat banget viral. Ya, di edisi 2024 tercatat udah ada nih beragam kontroversi dan hal kocak yang terjadi. Mulai dari dugaan pengaturan skor antara laga Kamboja versus Singapura yang melibatkan kiper timnas Kamboja, lalu soal VAR yang seolah cuman pantas-pantas aja. Mana ada yang lucu? Ketika mainnya di mana, VAR-nya di negara mana? Belum lagi soal corak permainan keras dan kasar, yang menjadikan turnamen ini dijuluki Piala Mortal Kombat. Pokoknya ada aja deh kejadian-kejadian yang bikin kita geleng-geleng kepala. Yap, setelah serangkaian hal aneh di fase grup, pada babak semifinal, kejadian aneh pun muncul kembali, yang mana diduga ada pihak-pihak tertentu yang ingin finalnya Thailand versus Vietnam, lantaran nilai jualannya lebih tinggi. Dan beneran aja, pada leg kedua antara Thailand versus Filipina, ada momen ketika timnas Thailand sukses mencetak gol. Tapi sebelum gol tercipta, bolanya terlihat lebih dulu keluar dari lapangan. Soal ini memang bisa diperdebatkan, apakah sudah benar-benar keluar atau tidak. Namun jika melihat gambar serta tayangan ulang, tampaknya bolanya sudah benar-benar keluar melewati garis lapangan, mirip seperti kejadian gol loss ke gawang Indonesia di fase grup. Yap, sebuah momen yang pastinya membuat Filipina mengalami kerugian besar karena pada akhirnya mereka kalah dan gagal melaju ke final. Nah, karena momen inilah, lagi dan lagi, VAR di Piala AFF seolah beneran nggak fungsi. Sehingga ini membuat asumsi publik soal adanya mafia yang bermain jadi makin kuat. Sementara itu, melihat segala huru-hara yang terjadi, termasuk soal gaya permainan keras yang cenderung kasar, membuat pelatih Brisbane Roar, Ruben Zatkovic, merasa marah dan kecewa. Sebab Rafael Strijk, pemain yang sebenarnya udah berhasil menembus tim inti, terpaksa harus cabut di tengah kompetisi lantaran diminta main di AFF. Nah, balik dari AFF, Zatkovic merasa kondisi Rafa benar-benar nggak ideal, di mana cedera yang didapat Rafa saat bersua Filipina dinilai belum sembuh total, sehingga itulah alasan mengapa ia hanya memainkan Rafa di 5 menit terakhir babak kedua saat Brisbane kalah 1-0 dari Western United di Liga Australia. Meskipun begitu, Zatkovic percaya jika Rafa akan segera pulih karena bagaimanapun, ia menilai perkembangan Rafa sejak pertama kali gabung memang cukup signifikan. Sebelumnya dia sering menjadi pemain cadangan di Belanda,
tapi karir internasionalnya secara umum berjalan sangat baik bersama Indonesia. Sekarang, dia harus menemukan pijakannya lagi, karena bagi kami dia itu luar biasa. Ucap Zatkovic dikutip dari brisbaneroar.com.au. Yap, apa yang dirasakan oleh Zatkovic memang wajar, karena di Piala AFF, Rafa menjadi salah satu pemain timnas Indonesia yang paling sering mendapatkan pelanggaran keras. Dan di laga versus Filipina, Rafa pada akhirnya menyerah dan terpaksa ditarik keluar untuk kemudian digantikan oleh Hoki Caraka, yang sayangnya juga harus cedera, bahkan sampai harus dilarikan ke rumah sakit usai sempat pendarahan, sampai menggigil demam lantaran terkena sikutan keras pemain Filipina. Nah, situasi Rafa ini 11-12 dengan Marcelino Ferdinand. Di awal pemanggilannya, pihak Oxford mengkonfirmasi kalau Marcel masih harus menjalani pemulihan cedera hamstring. Namun di AFF, namanya selalu jadi andalan. Alhasil cedera Marcel diduga makin parah. Apalagi tensi di AFF ini, wah, ngeri-ngeri sedap. Dan karena itu pula, permainan Marcel nggak 100% optimal. Pun begitu dengan Rafa. Entah dia shock, kaget, takut, atau apapun main di turnamen modelan beginian. Intinya, Rafa juga nggak optimal. Di sisi lain, melihat beragam kontroversi yang terjadi, tak sedikit nih pihak-pihak yang merasa harusnya Indonesia bisa bersikap tegas kepada AFF. Karena gimana ya, dari masa ke masa, Piala AFF seolah-olah ya udah gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Kayak lebih banyak mudorotnya ketimbang faedahnya. Nah, hal ini sendiri sejatinya emang udah diprediksi oleh Pak Erik selaku Ketua PSSI. Menurutnya, Indonesia sangat-sangat bisa melakukan pengurangan jadwal event yang tidak sesuai dengan kalender FIFA. Akan tetapi, soal ini sendiri masih dipikirkan dan dipertimbangkan lebih jauh. Pak, kalau kabar Indonesia mau keluar dari AFF gimana, Pak? Apakah udah kasih peringatan Pak gitu ke AFF gitu? Itu kan dorongan daripada sahabat, supporter dan publik. Tetapi kalau kami di PSSI, kita yang ingin pasti mensinkronisasi jadwal timnas dan liga dan internasional. Bila mana kita merasa jumlah pemain kita tidak cukup dan juga jadwalnya terlalu padat, ya bukan tidak mungkin kita juga bisa mengurangi pertandingan-pertandingan yang tidak sesuai dengan kalender FIFA. Tapi masih terlalu dini, ya. Kita jangan gara-gara kemarin titik, ya, mestinya dapat titik, nggak dapat ya jangan emosi. Yap, terlepas dari apapun, kalau untuk Mimin pribadi, mendingan bisa nyontoh Australia, di mana mereka hanya ikut AFF untuk kelompok umur, sedangkan tim senior benar-benar difokuskan ke ajang yang masuk ke kalender FIFA. Lagi pula sumpah deh, Piala AFF ini kayak gimana ya? Macam ladang mafia gitu sih kalau Mimin mikirnya. Nggak tahu sih, semua orang boleh beda pendapat. Tapi kalau Mimin pribadi ya itu tadi. Lihat aja tuh, usai Indonesia dipastikan tersingkir di Piala AFF, nggak butuh waktu lama, Shin Tae-yong langsung mendapatkan serangan dari berbagai pihak. Entah itu dari buzzer, ataupun pengamat-pengamat yang aslinya ya itu mulu sih. Sampai enek sumpah liatnya. Pokoknya, momen ini dijadikan betul oleh mereka buat jatuhin Koshin. Dan indikasi mafia jelas banget kok. Mimin gak sebut nama ya, serta kembali lagi, ini cuma dugaan. Lagian arahnya kebaca banget loh. Desak STY, lalu dia mundur. Abis itu cari pelatih baru. Terus bapuk, lalu gantian ketum yang dihajar kanan-kiri. Lalu ketum mundur, dan tada, cair. Selamat datang kembali ke era kegelapan di mana PSSI dikuasai oleh orang-orang modelan sengkuni yang gak takut sama neraka. Nah, jika kita nggak mau semua itu terjadi, ya udah kawal terus semua elemen timnas yang ada saat ini. Jaga jangan sampai terpecah belah. Karena sekali aja ada perpecahan, maka itu adalah sasaran empuk bagi mereka-mereka. Orang-orang tamak yang gila akan duniawi yang sementara ini. Kan gitu. So, tetap semangat dan sukses selalu. Kita Garuda.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.